Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas A Indralaya akan menjelaskan materi pertama berjudul Logika Molekuler Organisme Hidup. Beranggotakan saya sendiri Adinda Asmara Putri, saya Islia Disa, dan saya Risa Lawati. Berikut penjelasannya. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami falsafah biokimia. Objek atau sampel yang digunakan, yang pertama kucing, yang kedua manusia, yang ketiga putri malu, dan yang keempat adalah siput. Prosedur proyek: carilah dan pahami materi mengenai logika molekuler makhluk hidup. Temukan makhluk hidup yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Amati kemudian merekam perilaku objek yang menjadi sasaran. Dan yang terakhir, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Prinsip logika molekul organisme adalah prinsip yang membahas tentang bagaimana sekumpulan benda-benda tak hidup menyusun organisme hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Nah, menurut Curtis, makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memanfaatkan energi dari lingkungannya dan merubahnya dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain, dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya, bersifat homeostatik, bersifat kompleks dan terorganisir dengan baik, merespon bila ada rangsangan yang bereproduksi serta tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 domain, yaitu bakteria, archaea, dan eukarya. Untuk lebih jelas mengenai makhluk hidup, mari kita perhatikan video-video berikut ini. Yang pertama, makhluk hidup baik manusia, hewan, tumbuhan pastinya dapat bernapas melalui proses-proses yang berlangsung siang dan malam. Selama makhluk tersebut hidup, dalam proses pernapasan makhluk hidup menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Yang kedua, makhluk hidup dapat bergerak dan berpindah tempat. Nah, karena itu makhluk hidup memiliki kemampuan berpindah tempat atau bergerak sehingga memungkinkan hewan dan manusia dapat berjalan dan berlari. Selanjutnya, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk sumber tenaga atau untuk tumbuh kembang dan untuk menggantikan sel-sel yang telah rusak. Sedangkan air diperlukan untuk keseimbangan tubuh pelarut beberapa zat vitamin dan mineral. Selanjutnya, makhluk hidup juga dapat peka pada rangsangan. Ia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan bereaksi setelah menerima rangsangan hanya dimiliki makhluk hidup. Dan yang terakhir, makhluk hidup dapat berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk melestarikan keturunannya disebut berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan melahirkan, hewan berkembang biak dengan adanya yang melahirkan dan ada juga yang bertelur. Sedangkan tumbuhan dengan biji dan ada juga yang berkembang biak dengan batang. Makhluk hidup dapat melangsungkan kehidupannya dengan beberapa cara, yaitu adaptasi, seleksi alam, dan dengan berkembang biak. Yang pertama ada adaptasi, di mana adaptasi ini adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Yang kedua ada seleksi alam. Seleksi alam merupakan suatu proses di mana makhluk hidup, organisme ataupun spesies dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih cenderung mampu untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Yang terakhir ada berkembang biak. Berkembang biak adalah terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Nah, setelah kita melihat beberapa video tadi, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri dan karakteristik, yaitu yang pertama dapat bernafas, yang kedua dapat bergerak atau berpindah tempat, yang ketiga membutuhkan makan dan minum, yang keempat peka terhadap rangsangan, dan yang terakhir adalah dapat berkembang biak.
Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.